Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahannya jumlah, bentuk, serta ukuran pada makhluk hidup. Adapun karakteristik pertumbuhan yakni bersifat kuantitatif, dapat diukur menggunakan alat ukur tertentu, dan bersifat irreversible. Irreversible merupakan nama lain dari tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan atau kematangan pada sel. Perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat diukur dan ditandai dengan berfungsinya alat-alat reproduksi. Sedangkan pada tumbuhan ditandai dengan tumbuhnya bunga serta buah. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yakni faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri dari genetik dan hormon. Genetik yaitu ilmu yang berisi tentang pewarisan sifat pada keturunan. Pewarisan sifat dibedakan menjadi dua, genotip dan fenotip. Genotip merupakan sifat yang tidak tampak dari luar, sedangkan fenotip merupakan sifat yang tampak dari luar dan dapat kita lihat menggunakan mata. Contohnya, warna kulit. Warna kulit pastinya berbeda-beda. 2. Bentuk rambut. Bentuk rambut juga berbeda-beda. Ada yang lurus, ada juga yang keriting. 3. Tinggi badan. Adapun hormon. Hormon merupakan senyawa kimia yang terdiri dari protein yang berfungsi sebagai zat perangsang. Hormon pada hewan disebut juga hormon somatotrof. Adapun hormon pada tumbuhan yakni: Pertama, auksin berfungsi sebagai pemanjang batang dan percabangan pada akar, serta pembentukan buah serta bunga. Kedua, ada giberelin berfungsi sebagai percepat perkecambahan biji dan tunas. Ketiga, ada sitokinin terdapat pada akar dan berfungsi sebagai pertumbuhan akar. Keempat, terdapat asam absisat sebagai penghambat pertumbuhan ketika lingkungan tidak memungkinkan. Dan terakhir, terdapat etilen berperan dalam pematangan buah. Adapun faktor luar sebagai berikut. 1. Suhu. Suhu dibagi menjadi 3, yaitu suhu minimum kisaran 4,5 derajat sampai 10 derajat. Kedua, ada suhu optimum kisaran 28 sampai 38 derajat. Ketiga, ada suhu maksimum kisaran 39 derajat ke atas. 2. Cahaya. Cahaya dapat membantu perkembangan pada pembentukan tulang karena tulang memerlukan vitamin D. Dan vitamin D dapat kita temukan pada cahaya. 3. Kelembaban. Kelembaban dibagi menjadi 2, yaitu kelembaban air dan kelembaban tanah dan kelembaban udara. 4. Air. Air merupakan faktor vital bagi makhluk hidup. Air dapat membantu pembentukan sel baru dan dapat memperbaiki sel-sel yang rusak. Jika kita kekurangan air, sudah pasti kita akan mengalami dehidrasi. Dan jika kita terlalu banyak dalam mengonsumsi air, maka metabolisme tubuh kita akan terganggu. Hara mineral. Hara mineral banyak ditemukan di dalam tanah. Bagi tanah yang kekurangan hara mineral dapat dibantu dengan proses pemupukan yang sesuai dengan ukuran dan kondisi. 6. Ada makanan. Makanan dapat ditemukan dari lingkungan sekitar. Bagi tumbuhan, makanan dapat dibantu dengan proses fotosintesis. Dan terakhir, terdapat aktivitas fisik. Adapun pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia disebut juga fase embrionik. Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilasi sampai dengan terbentuknya janin yang berada di dalam tubuh induk betina. Fertilasi adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum yang akan menghasilkan zigot. Ada beberapa
tahapan pada fase embrionik. Pertama, morula adalah suatu bentukan sel seperti bola akibat pembelahan sel terus-menerus. Kedua, terdapat blastula, yaitu bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Ketiga, ada gastrula, yaitu bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding di dalam tubuh, embrio, serta rongga tubuh. 4. Ada morfogenesis. 5. Ada diferensiasi. 6. Spesialisasi jaringan. 7. Imbas atau induksi embrionik. 8. Organogenesis. Organogenesis yaitu proses terbentuknya organ-organ tubuh pada makhluk hidup. Proses organogenesis memiliki beberapa lapisan, yakni 1. Lapisan ektoderm. Ektoderm akan berdiferensiasi menjadi jantung, otak, kulit, rambut, dan alat-alat indera. Lapisan mesoderm menjadi otot, rangka atau tulang, alat reproduksi seperti testis dan ovarium, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. 3. Ada lapisan endoderm, alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Ada juga selaput-selaput yang melindungi janin. Pertama, amnion, yaitu selaput yang berhubungan langsung dengan embrio dan menghasilkan air ketuban atau cairan ketuban. Kedua, ada chorion, yaitu selaput yang terdapat di luar amnion dan membentuk jonjot-jonjot yang berhubungan dengan dinding utama uterus. Ketiga, ada allantois, yaitu selaput yang terdapat di tali pusat dengan jaringan epitel menghilang dan pembuluh darah tetap. Terakhir, ada saccus vitellinus, yaitu selaput yang terletak di antara plasenta dan amnion. Adapun tahapan perkembangan pada masa embrio, yaitu 1. Bulan pertama sudah terbentuknya organ-organ tubuh yang penting seperti jantung yang berbentuk pipa, sistem saraf pusat, otak, serta kulit. Bulan kedua, tangan dan kaki sudah terbentuk. Alat kelamin bagian dalam serta tulang rawan juga sudah terbentuk. Bulan ketiga, seluruh organ tubuh sudah lengkap, termasuk organ kelamin luar. Panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram. Bulan keempat disebut janin. Janin mulai bergerak aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm. Bulan kelima, janin akan lebih aktif, dapat memberikan respon terhadap suara keras, dan juga dapat menendang. Bulan ke-6, janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutar badan atau posisinya. Bulan ke-7, janin bergerak dengan posisi kepala ke arah liang vagina. Bulan ke-8, janin semakin aktif, bergerak dan menendang. Berat dan panjang janin semakin bertambah. Panjangnya sekitar 35 sampai 40 cm dengan berat 2.500 sampai 3.000 gram. Adapun fase pasca embrionik, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup setelah masa embrio, terutama penyempurnaan alat-alat reproduksi setelah dilahirkan. Fase ini memiliki beberapa tahapan. Pertama, bayi dengan usia 1-12 bulan. Kemudian balita dibagi menjadi 2 dengan usia 1-3 tahun dan balita 3-5 tahun. Ketiga, ada anak-anak dengan usia 6-12 tahun. Kemudian ada remaja dengan usia 13-17 tahun. Pubertas pada laki-laki biasanya mengalami suara yang berubah menjadi lebih keras, dada yang menjadi lebih lapang, dan tumbuhnya kumis serta jambang. Perubahan pada alat kelamin, tumbuhnya tubuh di sekitar alat kemaluan, serta pemasakan sel kelamin. Pada pubertas pada perempuan, terbentuknya buah dada, perubahan pinggang yang menjadi lebih besar, perubahan alat kelamin, timbulnya rambut di sekitar alat kemaluan, serta pemasakan sel kelamin ovum. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.